Halo, semangat pagi semuanya. Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Yang akan kita lihat sekarang adalah full spoiler. Bagi teman-teman yang ingin melihat full movie-nya, boleh follow dan DM di Instagram. Film yang akan kita bahas sekarang bergenre komedi. Film dari negeri Sakura yang berjudul 700 Days of Battle, Us versus the Police. Film ini sangat gokil, kocak, konyol, lebay, bikin ngakak, gelai, tersenyum menahan tawa, dan bikin terharu juga. Film yang berlatar belakang tahun 1979 ini berkisah tentang segerombolan geng anak sekolahan yang diketuai oleh Mama Cari. Mereka ingin balas dendam dan menjahili polisi di desa mereka. Polisi tersebut menerapkan aturan pembatasan kecepatan di salah satu jalanan yang sering dilalui orang. Sampai suatu hari, salah satu anggota geng itu yaitu Saijo sedang mengendarai motor dengan kecepatan yang rendah di jalan turunan. Dia pun akhirnya ditilang. Mendengar kejadian itu, teman-temannya merasa tidak terima dengan perlakuan sang polisi. Akhirnya, mereka merencanakan aksi balas dendam ke polisi itu. Nah, mulai saat itulah mereka mulai beraksi dengan rencana-rencana konyol mereka. Film dimulai dengan Saijo yang sedang mengendarai sepeda motor. Dia mengendarai sepeda motor dan melewati jalan yang menurun. Setelah melewati turunan, Saijo diberhentikan oleh si polisi dengan alasan bahwa Saijo melewati batas kecepatan. Saijo merasa bahwa dirinya tidak mengebut karena jalanan itu adalah turunan dan jalanan sedang kosong. Dia tidak sadar bahwa kecepatannya sudah melebihi 30 km per jam. Akan tetapi, hal itu tidak merubah keputusan sang polisi dan Saijo pun tetap ditilang. Dan hal inilah yang memicu peperangan antara Mama Cari and the Gang versus the police. Mengetahui hal itu, Mama Cari berencana meledek si polisi dengan cara mengebut menggunakan sepeda di jalan tempat Saijo ditilang. Beberapa kali Mama Cari and the Gang melewati sang polisi, yang akhirnya hal itu membuat sang polisi jengkel. Dengan dalih bahwa sepeda itu juga merupakan alat transportasi, mereka pun kembali kena tilang. Tapi kali ini tidak berbentuk tilang sebagai kendaraan bermotor ya, melainkan lebih ke teguran. Mama Cari menganggap bahwa sang polisi menggunakan alat pendeteksi kecepatan yang mendeteksi berdasarkan dari logam yang bergerak. Dan hari berikutnya, Mama Cari and the Gang melengkapi badan mereka dengan alat musik yang mengandung logam. Hal tersebut membuat sang polisi jengkel dan kembali menangkap mereka. Jika sebelumnya Mama Cari meledek sang polisi di jalan tempat Saijo ditilang, kali ini mereka melakukan serangan secara langsung, di mana mereka sengaja lewat di depan kantor polisi menggunakan sepeda dan berboncengan, hal yang dilarang di Jepang. Mengetahui hal tersebut, sang polisi pun mengejar dengan sepedanya. Ternyata Mama Cari sudah menyiapkan amunisi yang lain. Mereka menembaki polisi menggunakan kembang api. Pelarian mereka pun terhenti setelah menemui tanjakan. Karena mereka berboncengan, laju sepeda pun menjadi melambat. Kali ini sang polisi terlihat lebih jengkel dari sebelumnya. Dia sempat mengeluarkan senjata apinya dan mengatakan, "Hampir saja aku menggunakannya." Peperangan berhenti sejenak dengan kehadiran Minako, adik ipar sang polisi. Minako adalah mahasiswi astronomi dari Tokyo. Dia mengunjungi kakaknya karena di tempat kakaknya tersebut lebih mudah untuk melihat bintang. Mama Cari and the Gang datang ke rumah sang polisi dengan alasan untuk memenuhi tugas sekolah. Mereka berbincang dengan istri sang polisi dan juga Minako. Di sini terlihat Inoue
menyukai Minako, adik ipar sang polisi. Untuk membantu temannya yang sedang jatuh cinta, mereka pun memanjat dan mengetuk kamar Minako yang ada di lantai 2. Akan tetapi yang membuka jendela tersebut bukanlah Minako, melainkan sang polisi. Mereka pun terjatuh dan ternyata Minako ada di bawah sedang bermain kembang api. Hari berikutnya, perang pun berlanjut. Kali ini Mama Cari dibantu oleh Mika. Mika berlari ke kantor polisi dan mengatakan bahwa ada orang pingsan di taman. Seketika sang polisi pun berlari menuju taman. Di sana terlihat orang berkerumun. Ya, di sana memang ada orang yang terlihat sedang pingsan. Mendekati kerumunan tersebut, sang polisi terjatuh ke dalam lubang yang telah digali sebelumnya oleh Mama Cari. Setelah jebakan mereka berhasil, mereka pun pergi untuk jajan mie di tempat langganan mereka. Tanpa diketahui, sang polisi sudah hadir di sana terlebih dahulu dan mencampur mie yang mereka pesan dengan bubuk cabai yang sangat banyak. Hal tersebut membuat lidah mereka terbakar karena terlalu pedas. Lalu datang sang polisi dengan pakaiannya yang kotor karena terjerembab ke lubang yang digali itu ya.